Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa tauhid wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala hadha nabiyul karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi bihaqqa jihadi ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, fatazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Shadaqallahul adzim. Hadirin Jamaatul Jum'ah Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai detik-detik kehidupan kita dengan rahmat dan barokah serta ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, merujuk kepada tema yang tadi disampaikan, manusia di antara makhluk termulia dan terhina. Jamaah sekalian, menarik merenungi kembali ma'rifatul insan, kefahaman ma'rifah kepada sosok makhluk yang bernama manusia, yaitu kita. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan bahwa kita manusia kan memang makhluk yang oleh Allah Azza wa Jalla dari awal mula diciptakan itu memang sudah diposisikan, dimakamkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di antara ayat menjelaskan kepada kita, kami cipta manusia itu, kata Allah, pada ahsani, bukan hasan. Al-hasan kan baik, tapi ahsan terbaik, superlatif. Kemudian dalam ayat yang lain, misalnya kita baca dalam surat 17 ayat 70, lebih jelas lagi Allah mengatakan dengan narasi yang teramat lugas, walaqad karramna bani Adam, kata Allah, wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan posisi makhluk yang Dia cipta, yaitu kita manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Dan sungguh kami, kata Allah, telah muliakan. Jadi bukan akan, tapi telah dimuliakan anak Adam, kita manusia keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami mungkinkan, kami angkut mereka manusia pada daratan dan lautan. Kita tahu bahwa dinamika kehidupan yang terjadi terbanyak adalah darat dan laut. Hamalnahum fil barri wal bahri, dan Allah bilang warazaqnahum minat thayyibat. Kami kasih rizki, kami rizkikan kepada mereka manusia minat thayyibat, dari rizki yang baik-baik. Allah siapkan rizki buat fasilitas hidup makhluk yang Dia cipta manusia ini dari hal yang baik-baik. Kemudian wa hamalahu fil barri wal bahri wa razaqnahu minat thayyibat. Kemudian wa faddalnahum. Poinnya adalah dalam ujung ayat tadi, wa faddalnahum, dan kami berikan kelebihan, kami berikan keutamaan, kami muliakan mereka manusia ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan dari makhluk yang kami cipta. Kan jelas sekali narasinya. Teman sekalian, tapi kemudian mengapa dalam berbagai ayat pula Allah juga menjelaskan, dan ayatnya sangat banyak,
sosok manusia berpeluang, berpotensi menjadi makhluk yang merosot makom dan derajatnya sampai pada titik di mana lewatin rendahnya dari binatang atau hewan. Terus sekalian, kalau kita baca surat Al-Anfal surat 8 ayat 22 misalnya, di sana kita jumpai informasi dari Allah. Apa kata Allah? Inna syarad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la yaqilun, kata Allah. Inna, sesungguhnya syarad dawab, seburuk-buruk makhluk yang bisa berjalan, makhluk melata di muka bumi, kata Allah, syarad dawab indallah, di sisi Allah, as-summul bukmul ladzi la yaqilun, adalah makhluk yang sumul bukmul la yaqilun, yang peka, tuli, membuta, dan kemudian tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Nyaman sekalian, jadi ternyata pada posisi makhluk yang termuliakan itu, kemudian dalam kesempatan yang lain manusia berpeluang menjadi makhluk yang rendahnya melewati rendahnya binatang. Bahkan dalam ayat tadi yang barusan kita baca, Allah bilang syarad dawab indallah, seburuk-buruk makhluk yang di muka bumi yang bisa berjalan, kan kita termasuk yang bisa berjalan, adalah makhluk yang disebut dalam ayat tadi adalah yang tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, yang tidak menggunakan piranti alat dengarnya dengan baik, yang tidak mampu menggunakan piranti alat lihatnya dengan baik. Kemampuan indrawiyahnya tidak berjalan dengan baik. Dan menarik untuk kita sambungkan, jemaah sekalian, pada ayat 179 surat ke-7 atau Al-A'raf, bahwa ternyata ketidakmampuan manusia yang sudah Allah kasih karunia besar, penting, vital, berupa akal, hati, dan indrawiyah, manakala tidak ia gunakan sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah inginkan, maka ternyata Allah hubungkan dengan nasibnya di akhirat kelak, yaitu menjadi penghuni neraka jahanam. Coba kita lihat korelasi ayatnya. Teman sekalian, kata Allah dalam ayat ini, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami, kata Allah, darabna li jahannama, akan memenuhi neraka jahanam itu, kata Allah, katsiran minal jinni wal ins. Menjadi menarik banget para jamaah sekalian ketika Allah menyelipkan diksi katsiran, yaitu kebanyakan. Sepintas kita langsung bisa mendapati pemahaman betapa banyak sekali makhluk manusia dan jin yang ternyata bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Dan Allah jelaskan dalam ujung ayat itu siapa mereka. Setidaknya ada 3 yang disebut. Yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah banyakan dari jin dan manusia. Sekali lagi, yang disebut adalah jin dan manusia, karena 2 makhluk inilah yang ada taklif dalam pundaknya, beban syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam ayat lain. Teman sekalian, yang pertama adalah lahum qulubun, mereka adalah jin dan manusia yang Allah karuniakan alat renung, alat pikir, alat untuk bertafakur, yaitu qalbun, ya, tapi la yafqahuna biha, tapi alat itu enggak dia fungsikan untuk memahami kebesaran Allah, memahami Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka adalah makhluk jin dan manusia dari jumlah yang kebanyakan, kata Allah. Kemudian punya piranti alat pandang, alat lihat, yaitu mata, tapi kata Allah ditegaskan la yubsiruna biha. Tapi sayang, matanya tidak dia pakai untuk melihat, memandang-mandang, mengamati, mengobservasi tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, dan segala macam tanda-tandanya. Dan yang ketiga, kata Allah dalam ayat tadi adalah walahum adhanun la yasmauna biha. Mereka adalah makhluk jin dan manusia dalam jumlah yang banyak
yang dikasih Allah karunia alat dengar, udhunun telinga, tapi la yasma'una biha. Tapi sayang, alat dengarnya dia tidak pakai untuk mendengar, menyimak suara-suara yang menghasilkan keimanan atau suara-suara tanda-tanda kebesaran Allah dan sebagainya dan sebagainya. Apa kata Allah Pak dalam ayat tadi? Diujungi oleh Allah, dipungkasi oleh Allah dengan kalimat ulaika kal an'am. Mereka itu seperti an'am. An'am adalah binatang ternak, al-bahimiyah dalam ayat yang lain. Ulaika kal an'am, bahkan Allah sebut dalam ujung ayat ini balhum adallun, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Dan jamaah sekalian, saya kira kalau kita bicara sosok manusia sebagai makhluk yang terunik yang Allah ciptakan di atas bumi ini, sebagaimana yang Allah sabdakan dalam surat Asy-Syams dalam ayat 8, 9, dan 10, ya, semua kita rasanya hafal ayat ini. Allah katakan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia fujur dan takwa, potensi fujur dan potensi takwa. Kita semua tahu fujur adalah potensi buruk dalam diri kita, takwa adalah potensi kebaikan dalam diri kita. Dan ternyata Allah kan tidak ngasih cek kosong. Allah kasih resep dan formula yang begitu jelas pada ayat sesudahnya, 2 ayat sesudahnya yaitu 9 dan 10. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, jayalah, menanglah siapa yang mau mentazkiyatun nafsnya, yang mau membersihkan hati, membersihkan jiwanya. Dan sebaliknya dalam ayat 10, wa qad khaba man dassaha. Dan merugi, binasa, celaka orang yang senantiasa mengotorinya. Potensi dua itu sudah terselipkan, tersematkan dalam diri kita dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kan Allah sudah memberikan software tadi, yaitu karunia akal, hati, dan indrawiyah, agar potensi tadi berkembang sebagaimana yang Allah kehendaki. Manakala potensi fujurnya yang dikendalikan oleh nafsu dan potensi takwa yang dikendalikan oleh keimanan, setiap detik berebut menjadi winner, menang, dan semua terkembali kepada sang manusia itu sendiri. Siapakah yang menjadi pemenang dalam pertarungan setiap detik itu? Apakah fujur atau takwanya? Semua tergantung kepada kita. Nah, disitulah letaknya kemudian manusia berpeluang menjadi makhluk termulia dan menjadi makhluk yang terhina. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebentar kita menambahkan ilustrasi tentang sosok manusia. Kita sering mendengar kata buas dan kejam, sering mendengar kata rakus, sering mendengar kata tega dan sebagainya, tamak dan sebagainya. Nampaknya kata-kata itu, Pak, kalau kita lihat dalam pentas kehidupan dinamika manusia di jagat raya ini, kita mendapati sebuah fakta bahwa makhluk yang sering kita sebut rakus tentunya adalah binatang atau hewan, ternak terutama. Makhluk yang sering kita konotasikan dengan kata buas, kejam, dan tega, itu biasanya kita menyambungkannya dengan binatang buas dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam kenyataannya, kalau kita melihat dinamika kehidupan manusia di muka bumi ini, makhluk yang paling tamak, makhluk yang paling kejam, makhluk yang paling tega, dan segala macam keburukan-keburukan itu bisa dijumpai, ternyata jawabannya adalah manusia. Meskipun dalam sisi yang lain, makhluk yang paling indah, yang paling cakap, yang paling pintar, yang paling baik juga jawabannya manusia. Semua terkembali kepada sang manusia itu sendiri dalam memanage karunia-karunia Allah, terutama adalah akal, hati, dan indrawiyah. Dan disitulah para jamaah sekalian, kalau kita baca Quran, lebih dari 50 ayat kita jumpai ayat-ayat yang menggedor kesadaran kita manusia agar mau menggunakan karunia akalnya terutama, agar menjadi makhluk yang terpuji dan termulia. Betapa banyak ayat-ayat yang kita baca dalam Quran, Pak, yang kemudian dipungkasi oleh Allah dengan kata-kata misalnya afala yaqilun, mengapa kamu tidak menggunakan akalnya? Afala yatadabbarun, mengapa kamu tidak bertadabur atau merenung? Afala yatafakkarun, mengapa kalian tidak berpikir? Afala yubsirun,
Mengapa kamu tidak melihat, mengamati? Afala tasma'un? Mengapa kalian tidak menyimak, mendengar, dan sebagainya. Ayat-ayat yang seperti itu hampir 100 kali diulang-ulang oleh Allah dalam berbagai konteks dan isi ayat-ayat sebelumnya. Menunjukkan bahwa karunia Allah yang begitu mulia tadi harus dijaga betul dengan software dan hardware yang telah Allah lengkapkan dalam penciptaan kita manusia. Bagian akhir jemaah sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memperjelas apa yang tadi kita sudah nukilkan dalam beberapa ayat. Ketika kita kemudian mendengar kata buta, ketika kita mendengar kata tuli, ketika kita mendengar kata tidak menggunakan akal dengan baik, atau mungkin kalau ada istilah yang agak satir misalnya dungu atau dan sebagainya, ternyata kita jumpai salah satu ayat Allah dalam surat Al-Hajj, surat 22, yang Allah sebutkan bahwa ternyata yang dimaksud dengan buta, tuli, atau tidak berfungsi akalnya dan sebagainya itu adalah bukan pada fisiklinya, tetapi pada makna yang terkandung dalam software atau piranti yang Allah berikan tadi. Sebagai contoh Pak, untuk meng-close khotbah ini, kita baca dalam surat Al-Hajj, surat 22 pada ayat 46, Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha. Mengapa kamu tidak berjalan di muka bumi yang dengan hatimu, qalbunmu, kamu bisa memahami, yang dengan telingamu kamu bisa mendengar, menyimak, yang dengan matamu kamu bisa melihat, memandang dan sebagainya. Lihat atau kita simak bagaimana ujung ayat ini Pak. Allah mengatakan dalam pungkasan ayat ini, fa innaha la ta'mal absar. Penegasan Allah begitu jelas Pak. Kata Allah, fa innaha, maka sesungguhnya la ta'mal absar, yang a'ma, yang buta itu bukan matanya, bukan penglihatannya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah apa yang terdapat di dalam dada. Qulubul lati fis sudur, tentu yang dimaksud adalah hati, akal, perenung, pemikir dan sebagainya. Teman sekalian, fisiknya lengkap, fisiknya mungkin sehat, matanya melotot melihat, telinganya juga bolong mendengar, akal otaknya juga ada, maaf, tetapi tidak mampu memfungsikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Mungkin dalam, saya izin menukilkan istilah Jawa, dalam bahasa Jawa itu Pak, itu ada istilah micek, budek, dan dablek. Itu agak mewakili nampaknya dalam korelasi makna ayat tadi. Apa itu micek Pak? Atau membuta? Bukan buta matanya Pak, tetapi sikap membuta. Matanya melihat tapi dia tak mampu menggunakan alat pandangnya untuk melihat atau ayat-ayat Allah yang harusnya dia pandang, dia simak. Telinganya bukan budek Pak, tapi membudek atau menuli diri. Telinganya berfungsi secara fisik, dia mendengar, tapi dia tidak bisa memfungsikan telinganya untuk mendengar, menyimak suara-suara yang menghasilkan keimanan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, diksi dablek itu mungkin akan bisa kita relasikan dengan tidak mampu menggunakan hati dan akalnya, sehingga dinasihati, ditausiai, diingatkan itu, kemudian tidak ada bedanya. Dan itu bisa kita korelasikan dengan ayat dalam awal Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tak mau menggunakan, kan kafir, kafir kan maknanya kita semua tahu, tertutup, tidak mau menggunakan pirantinya untuk memahami ayat Allah, sehingga dia kafir. Kata Allah adalah sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, kau berikan peringatan ke atas mereka atau kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kau biarkan atau kau tidak berikan peringatan kepada mereka. Allah bilang apa dalam ayat tadi? La yu'minun, tetap saja kau beriman. Mudah-mudahan kita mampu atas bimbingan Allah menggunakan semua karunia Allah, terutama akal, qalbun, indrawiyah yang lainnya, untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga martabat kita manusia, sehingga tidak terdegradasi diri dalam makom yang sangat rendah, bahkan lewat rendahnya daripada makhluk yang bernama binatang. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza barakallahu li wa lakum
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, kesehatan, kesempatan bertemu dengan bulan yang termulia, bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih dan menjadikan kesempatan menjaga martabat kemanusiaan dengan saum, ibadah puasa, segala macam manajemen qalbu bisa dilatih dan di-drill untuk menjadi manusia yang tertinggi derajatnya dan jauh dari kemungkinan menjadi orang-orang yang terdegradasi dalam merosotnya maqam manusia ke tempat yang terendah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا يا الله يا رب ظلمنا أنفسنا يا الله dalam kehidupan kami sehari-hari teramat banyak kami berbuat zalim, aniaya, tidak adil atas diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati menolong kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti ya Allah, pasti ya Rabb kami akan menjadi orang-orang yang celaka, yang rugi ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah ya Allah. Tunjukkan kepada kami, tampakkan atas kami semua ya Allah, bahwa segala perkara yang hak jelas dalam pandangan kami, dalam wawasan kami dan persepsi kami ya Allah, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan dan memperjuangkan yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya Allah, tampakkan pula atas kami semua segala perkara yang batil jelas dalam pandangan kami, dalam pemahaman kami, dalam persepsi kami, dan berikan kami kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk meninggalkan yang batil. Berapa banyak ya Rabb kami tahu perkara-perkara yang hak, kami tak mampu mengamalkannya. Berapa banyak kami tahu banyak perkara-perkara yang batil, kami banyak melanggarnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sejak kami balik hingga hari ini dan ke depan ya Allah, ketika Engkau masih berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang tersembunyi. Meskipun kami yakin tidak ada satupun perbuatan yang tersembunyi dari penglihatan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, dan ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada terlebih yang telah Kau ambil dari kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, sinari kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.